Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang pada acara Sipilpedia 2021 yang diselenggarakan oleh UGM. Sipilpedia ini merupakan acara yang digunakan untuk memupuk semangat mahasiswa di bidang akademisi dan membiasakan mahasiswa untuk kenal dan dekat dengan jurnal. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Brilian Dwi Putra Armedan, mahasiswa D4 AP TRPBS 2020 yang berkesempatan untuk memimpin jalannya acara pada sore hari ini sebagai moderator. Baik, selanjutnya acara hari ini merupakan acara yang diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa dan pada sore hari ini kita berkesempatan untuk menyaksikan review jurnal yang dilakukan oleh lima orang mahasiswa terpilih di masing-masing bidang teknik sipil. Di antaranya ada Mainarwati di bidang manajemen konstruksi, kemudian ada Hartono Faisal di bidang struktur, kemudian ada Ragilia Rosmalasari di bidang hidro, kemudian ada Diki Pratama di bidang transportasi, dan yang terakhir ada Ahmad Rafli di bidang geoteknik. Baik, langsung saja kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu presentasi langsung oleh teman-teman yang sudah saya sebutkan tadi satu persatu. Silakan, yang pertama saya persilahkan kepada Mainarwati untuk menyampaikan hasil review jurnalnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Billy atas waktu yang diberikan. Saya mau izin share screen. Sebelumnya, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, silakan. Sudah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainarwati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang berjudul Peranan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dalam Peningkatan Kinerja Proyek Konstruksi. Jurnal ini ditulis oleh Agung Sutarto dari Universitas Negeri Semarang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah kurangnya perhatian pengusaha jasa terhadap keselamatan kerja, khususnya di bidang konstruksi, yang menyebabkan tingginya tingkat kecelakaan kerja. Hal ini ditunjukkan dari sekitar 16.000 perusahaan, hanya 80% yang memiliki sertifikat zero accident. Nah, apabila hal ini tidak diatasi, maka akan berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi, khususnya di waktu dan biaya proyek konstruksinya. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dari sistem manajemen keselamatan kerja itu sendiri. Yang kedua, analisis tingkat pengaruh sistem manajemen keselamatan kerja terhadap kinerja proyek konstruksi. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama untuk memberikan gambaran mengenai peranan sistem manajemen keselamatan terhadap kinerja pelaksanaan proyek. Yang kedua diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran untuk selalu menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan metode deskriptif di mana pengambilan datanya dilakukan dengan teknik survei. Nah, teknik surveinya ini mengambil responden yaitu pekerja konstruksi di wilayah Semarang. Dari hasil responden itu diambil dua data. Yang pertama data variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas sendiri terdiri dari variabel peranan manajemen,
kedua kondisi lingkungan kerja, ketiga kesadaran dan kualitas pekerja. Sedangkan untuk data variabel terikat sendiri, yaitu yang pertama adalah variabel efisiensi waktu, yang kedua variabel efisiensi biaya, yang ketiga variabel peningkatan kualitas, dan yang keempat variabel peningkatan kegiatan kerja. Dari data dari kedua variabel tersebut, nantinya data yang dihasilkan akan dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian hasil dari penelitian jurnal ini, di mana hasil kuesioner yang dibagikan itu sejumlah 60 dan hasil yang dapat digunakan sebanyak 44 responden, di mana responden itu kalau berdasarkan jabatan terdiri dari 27,3% set manager, 36,40% direktur, dan 36,40% pelaksana. Sedangkan kalau jika ditinjau berdasarkan latar belakang pendidikannya, sekitar 59,10% dari sarjana, kemudian 20,50% dari diploma, dan 15,90% dari SMA atau STM. Dari hasil responden tersebut, kemudian datanya diolah menjadi terlihat seperti gambar tabel di layar, di mana gambar yang di sisi kiri merupakan hasil variabel bebas. Hasil variabel bebas ini merupakan rata-rata dari skala penilaian responden terhadap variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian di sisi kanan terdapat hasil uji F-test dan hasil uji T-test yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Lanjut, untuk kesimpulan dari hasil penelitiannya sendiri, yang pertama, rata-rata nilai variabel bebas, yaitu peranan manajemen, lingkungan kerja, dan kesadaran dan kualitas pekerja menunjukkan hasil dengan kriteria tinggi, di mana nilainya yang dihasilkan itu lebih besar dari 3,5. Kemudian rata-rata nilai variabel terikat, yaitu efisiensi waktu, biaya, peningkatan kualitas hasil kerja, dan peningkatan kegiatan kerja menunjukkan hasil dengan kriteria tinggi dengan nilai lebih dari 4. Yang ketiga, dari hasil uji F-test dan T-test yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS menunjukkan angka signifikannya yaitu 0,00 dari 0,05 level of significant yang ditentukan. Nah, dari hasil analisis SPSS ini menunjukkan bahwa peranan manajemen, lingkungan kerja, dan kesadaran dan kualitas pekerja memiliki peranan nyata terhadap kinerja proyek. Kemudian yang keempat, variabel kondisi dan lingkungan memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja proyek dibandingkan dengan peranan manajemen dan kesadaran dan kualitas kerja. Untuk sarannya dari jurnal ini, yang pertama, kontraktor hendaknya menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja dari tingkat yang sederhana sampai ke tingkat yang rumit. Kemudian yang kedua, melakukan pendekatan secara personal untuk lebih mudah dalam mengefektifkan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja khususnya di proyek konstruksi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sanksi kepada pengusaha jasa konstruksi dalam pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja. Yang keempat, membuat ketentuan hukum mengenai biaya K3 dalam dokumen kontrak. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke moderator, Saudara Billy. Baik, terima kasih Saudara Minarwati. Luar biasa sekali atas review jurnalnya. Sangat lengkap ya menurut saya.
Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan apa yang sudah dibuat oleh Saudara Minarwati. Jadi latar belakangnya adalah tentang bagaimana kurangnya perhatian pengusaha jasa, terutama di bidang konstruksi, terhadap keselamatan kerja, yang nantinya menyebabkan tingginya tingkat kecelakaan kerja dan berdampak pada pengaruh dan berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi itu sendiri. Jadi saya rasa hal ini cukup krusial ya menurut saya, karena dapat mempengaruhi kinerja proyek konstruksi itu tadi. Meskipun bagi pengusaha jasa konstruksi terlihat sepele ya. Baik, selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Hartoto selaku presenter di bidang struktur. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Brilian. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, silakan. Baik, perkenalkan lagi, nama saya Hartoto Faisal. Di sini saya sebagai reviewer. Saya akan mempresentasikan tentang jurnal struktur mengenai pengaruh pemanfaatan tempurung kelapa sebagai material serat terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton yang ditulis oleh Iwan Rustendi dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Baik, ini merupakan jurnal yang saya dapatkan dari media komunikasi teknik sipil yang ditulis oleh Iwan Rustendi dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Langsung saja ke isinya. Di sini jurnal ini menerangkan tentang perlunya inovasi untuk memperbaiki performa beton yang biasa ada di Indonesia. Kan biasanya hanya ada beton bertulang, beton pratekan, dan beton serat. Nah, di Indonesia sendiri penelitian beton serat dengan menggunakan serat baja dan kawat bendrat itu sudah sering. Nah, di sini penulis menyebutkan bahwa inovasi penelitian yang dilakukan ada dengan memanfaatkan tempurung kelapa sebagai material seratnya. Kemudian untuk metode penelitian pada jurnal ini menggunakan variabel bebas, di mana mendeteksi pengaruh serat tempurung kelapa terhadap kekuatan beton dari beberapa variasi dosis. Jadi sampel beton dibuat dalam 4 jenis. Yang pertama serat dengan banyaknya serat tempurung kelapa dalam campuran beton sebanyak 0% atau tidak ada campuran serat tempurung. Kemudian variasi kedua adalah menambahkan 5% serat tempurung kelapa. Kemudian yang ketiga dengan menambahkan 10% serat tempurung kelapa ke dalam campuran beton. Dan yang keempat dengan menambahkan 15% serat tempurung kelapa kepada campuran beton. Kemudian variabel terikat yang pertama, kuat tekan beton dinyatakan dengan kuat tekan benda uji silinder dengan umur 28 hari. Dan yang kedua, kuat tarik beton dinyatakan dengan uji tarik belah dengan umur yang sama yaitu 28 hari. Untuk variabel kendalinya digunakan yang pertama faktor air semen sebesar 0,5. Kemudian yang kedua, perbaikan campuran beton ditentukan sebesar 1:2:3. Lanjut, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa penambahan serat tempurung kelapa mengakibatkan menurunnya kuat tekan beton, seperti yang terlampir pada tabel di bawah, bahwa didapatkan nilai FC semakin menurun tiap terjadi penambahan jumlah serat pada campuran beton. Kemudian pada hasil pengujian kuat tarik beton didapatkan bahwa serat tempurung kelapa meningkatkan kuat tarik beton tersebut. Nah, di sini pada tabel
di bawah menjelaskan juga bahwa dengan bertambahnya jumlah serat tempurung kelapa yang ditambahkan, maka nilai kuat tariknya semakin bertambah atau semakin meningkat. Selain kuat tarik dan kuat tekanan beton, yang berpengaruh juga adalah berat jenis betonnya, di mana apabila kita menambahkan jumlah serat tempurung lebih banyak, maka penurunan berat jenis betonnya juga akan semakin banyak. Seperti yang terlampir pada tabel ini, bahwa jumlah serat yang semakin banyak, maka berat jenisnya juga akan semakin ringan juga. Dapat dilihat di nilai berat jenis rata-rata semakin menurun. Kemudian hal itu terjadi, kuat tekan menurun. Ini terjadi karena perbedaan serat tempurung kelapa dalam adukan beton berbeda dengan serat jenis lainnya, di mana serat kawat baja misalnya berupa batangan kecil yang sangat kecil. Bentuk serat tempurung kelapa ini mirip dengan agregat kasar, yang akan mengakibatkan sebagian massa atau volume kerikil tereliminasi dari adukan beton dan posisinya digantikan oleh serat tempurung itu sendiri. Jadi oleh karena itu kekuatan tempurung kelapa lebih rendah daripada kerikil, yang mengakibatkan kuat tekan beton cenderung menurun. Kemudian untuk kuat tariknya, hal ini dikarenakan permukaan tempurung kelapa teksturnya lebih besar akibat dari akibatnya ikatan antar tempurung kelapa dengan pasta semen menjadi kuat, sehingga ketika beton mulai retak, pada saat akan hancur tempurung kelapa itu sulit terlepas, sehingga kekuatan tarik antar partikelnya meningkat. Kemudian untuk berat jenisnya itu menurun disebabkan karena adanya sebagian massa atau volume kerikil yang tereliminasi dari adukan beton dan posisinya ditempati oleh serat tempurung kelapa. Bentuk serat tempurung kelapa yang mirip agregat kasar, sehingga ketika mereka ditambahkan ke dalam adonan beton, posisinya akan diganti oleh serat tempurung kelapa itu yang memiliki kualitas lebih buruk dari agregat-agregat yang lain. Sehingga otomatis berat tempurung kelapa yang lebih ringan dari bobot batu atau agregat akan mengubah massa berat jenis dari beton tersebut. Kemudian dapat disimpulkan bahwa penambahan serat tempurung kelapa pada adukan beton akan menurunkan kuat tekannya. Semakin besar persentase tempurung kelapa yang ditambahkan, semakin besar pula penurunannya. Kemudian untuk penambahan serat tempurung kelapa pada adukan beton akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kuat tariknya dari beberapa persentase yang dicoba, baik 5%, 10%, dan 15%. Terbesar memberikan efek yang terbesar pula. Jadi hubungannya baik. Kemudian kesimpulan yang ketiga, karena adanya sebagian massa atau volume agregat kasar tereliminasi oleh serat tempurung kelapa, maka berat jenis betonnya menjadi berkurang. Berikut sumber-sumber dari jurnal yang saya review. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Hartoto atas review jurnalnya. Luar biasa sekali ya, saya cukup mendapatkan wawasan baru bahwa ternyata serat kelapa ini merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan apabila di suatu daerah terdapat kelangkaan agregat. Jadi saya rasa opsi ini bisa dipilih apabila terdapat keterbatasan sumber daya yang tadi saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ragilia Rusmamasari untuk menyampaikan di bidang hidro. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Saudara Beli yang telah memberikan waktunya. Saya izin share screen dulu.
Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah. Sudah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari Hydro mengenai pemilihan distribusi pada analisa hujan dengan metode goodness of field test. Selanjutnya yaitu untuk nomor jurnalnya saya ambil dari Teknik Sipil dan Perencanaan dengan penulis Togani Cahyadi Upomo dan Rini Kusumawardani dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk abstraknya, yaitu kejadian hujan merupakan proses stokastik sehingga untuk keperluan analisis dan menjelaskan proses stokastik tersebut digunakan teori probabilitas dan analisa frekuensi. Terdapat 4 jenis distribusi probabilitas yaitu distribusi normal, log persetiga, dan Gamble. Nah, untuk mencari distribusi probabilitas terbaik, maka akan digunakan pengujian metode goodness of fit test. Nah, pengujian tersebut meliputi uji kuadrat dan uji Smirnov-Kolmogorov. Nah, hasil dari pengujian kuadrat uji untuk distribusi normal, dan log persentiga adalah 0,2, sedangkan untuk distribusi Gamble dengan nilai 2,33, dan hasil pengujian Smirnov-Kolmogorov untuk distribusi normal dengan nilai D sama dengan 0,154, untuk distribusi log normal dengan nilai D sama dengan 0,1103. Nah, untuk log persentiga dengan nilai D sama dengan 0,1177 dan distribusi Gamble dengan nilai D sama dengan 0,095. Dan seluruh distribusi dapat diterima dengan tingkat kepercayaan 95%, tetapi distribusi terbaik adalah distribusi dengan metode log normal. Nah, tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pemilihan distribusi probabilitas pada analisa hujan dengan metode goodness of fit test. Nah, untuk metode yang digunakan adalah analisa distribusi probabilitas serta penggunaan metode goodness of fit test yang meliputi uji kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov dalam menentukan distribusi probabilitas yang tepat. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, untuk yang pertama adalah uji kuadrat, yaitu pada pengujian uji kuadrat data dibuat menjadi beberapa kelas. Pada masing-masing kelas minimal mempunyai frekuensi 5, yaitu untuk masing-masing distribusi normal, log persentiga, dan Gamble. Ya, untuk yang pertama yaitu distribusi normal. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95%, tingkat signifikasi 5%, serta derajat kebebasan DK sama dengan 1. Didapatkan nilai C kritik adalah sebesar 3,841, yaitu dilihat dari tabel di atas. Nah, sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% dan kesalahan 5%, distribusi normal dapat diterima karena uji nilai C kuadrat lebih kecil dari uji kritik, yaitu 0,2 kurang dari 3,841. Nah, untuk yang kedua yaitu distribusi log normal. Nah, pada tahapan perhitungan C kuadrat untuk distribusi log normal sama seperti dengan distribusi normal. Perbedaannya adalah data lebih dahulu dilogaritmakan. Nah, untuk hasil perhitungan dari C kuadrat untuk distribusi log normal dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% dan kesalahan 5%. Distribusi log normal dapat diterima karena nilai C kuadrat lebih kecil dari C kritik, yaitu 0,2 kurang dari 3,841.
Nah, untuk yang ketiga yaitu distribusi log persen 3. Tahapan perhitungan C kuadrat untuk distribusi ini sama dengan distribusi log normal. Perbedaannya adalah faktor dari frekuensi. Untuk hasil perhitungan dari C kuadrat dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95%, kesalahan 5%, distribusi log persen 3 dapat diterima karena nilai C kuadrat lebih kecil dari C kritik. Nah, yang terakhir itu ada distribusi Gumbel. Pada distribusi Gumbel, pembagian kelas sama dengan distribusi normal, log normal maupun log persen 3. Untuk batas probabilitas tiap-tiap kelas adalah 0,25, 0,5, 0,75, dan 0,99. Nah, untuk hasil perhitungannya, yaitu dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% dan kesalahan 5%, distribusi Gumbel dapat diterima karena nilai C kuadrat lebih kecil dari C kritik. Nah, selanjutnya ada uji Smirnov-Kolmogorov. Pada pengujian Smirnov-Kolmogorov ini, data terlebih dahulu diurutkan, lalu dihitung probabilitasnya dengan persamaan 7. Tiap data selanjutnya dihitung probabilitasnya secara teoritis pada masing-masing distribusi. Untuk selisih maksimum probabilitas yang terjadi merupakan nilai D yang dicari. Nah, untuk yang terakhir itu ada pemilihan distribusi probabilitas. Nah, untuk pemilihan probabilitas ini yang bisa digunakan adalah dengan membandingkan nilai C kuadrat dan nilai D yang didapatkan untuk masing-masing distribusi. Nah, dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan yaitu untuk yang pertama yaitu pengujian C kuadrat memiliki kelemahan jika jumlah data sedikit karena untuk masing-masing kelas dibutuhkan frekuensi 5. Nah, untuk yang kedua yaitu pengujian Smirnov-Kolmogorov memiliki keunggulan apabila datanya sedikit karena tiap data yang diuji terhadap nilai standar pada masing-masing distribusi probabilitas. Nah, untuk yang terakhir kesimpulannya adalah hasil pengujian menunjukkan nilai C kuadrat terkecil adalah pada distribusi normal, log normal, dan log persen 3, yaitu sebesar 0,2. Sedangkan pada pengujian Smirnov-Kolmogorov, nilai D terkecil adalah terdapat pada distribusi Gumbel, yaitu sebesar 0,095, tetapi seluruh distribusi masih dapat diterima dengan nilai kepercayaan 95%. Nah, untuk sarannya yaitu perlu dilakukan 2 pengujian, karena masing-masing pengujian tersebut memiliki kelemahan, dan hasil terbaik adalah dengan membandingkan pada masing-masing dari pengujian tersebut. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang diambil yaitu dari buku dan beberapa jurnal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Untuk waktu dan tepat kami kembalikan kepada Saudari Brilian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kita persilahkan kepada Diki Pratama untuk menyampaikan review jurnalnya di bidang transportasi. Waktu dan tempat, persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Saya akan share materi saya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Diki Pratama. Di sini mungkin saya akan menjadi representasi dari penulis paper ini. Nah, dengan judul Studi Penentuan Tarif Penumpang Angkutan Bus Sedang, Studi Kasus Trayek Ploku-Sumawe Biruan. Nah, penelitian ini dilakukan oleh TM Ridwan dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Nah, jadi saya akan cerita sedikit mengenai abstrak tentang penelitian ini. Bus Cendrawasih adalah satu bus yang menyediakan jasa angkutan umum penumpang dengan trayek Ploku-Sumawe Biruan dengan jarak tempuh 56 km setiap trip
dengan frekuensi pelayanannya 3 trip per hari pulang pergi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tarif angkutan penumpang berdasarkan biaya operasi kendaraan atau BOK yang ditinjau dari direct cost dan indirect cost. Nah, jadi CV Cendrawasih ini memberikan pelayanan yang relatif baik walaupun jumlah armadanya hanya 35 unit. Faktor pembebanan atau load faktornya rata-rata angkutan adalah sebesar 45% dengan jumlah rata-rata penumpang per rutenya adalah 13 penumpang. Nah, untuk selanjutnya agar lebih jelas akan kita lihat. Ya, tujuan penelitian ini seperti tadi adalah untuk mengetahui seberapa besar tarif angkutan penumpang berdasarkan biaya operasi kendaraan yang ditinjau dari direct cost dan indirect cost. Rangkaian kegiatan penelitiannya diantaranya yaitu yang pertama, studi literatur, survei harga satuan, bahan bakar minyak atau BBM, yang kedua, membagikan kuesioner kepada responden di wilayah kajian, yang ketiga, pengolahan atau analisis data menggunakan bantuan software SPSS. Yang keempat adalah uji validitas dan reliabilitas sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang terakhir adalah analisis statistik dengan deskriptif. Nah, selama penelitian, penulis juga mengalami permasalahan, diantaranya terbatasnya data mengenai jumlah penumpang di wilayah kajian. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, solusinya adalah melakukan survei secara langsung dengan sopir-sopir atau pengusaha angkutan. Nah, analisis dilakukan dengan mengacu pada panduan DLL-AJ. Yang pertama ada biaya langsung atau fixed cost. Biaya langsung ini diantaranya juga biaya penyusutan sebesar Rp118.544 per bus kilometer. Ini dapat mengacu dari tabel di sampingnya. Untuk hitungannya secara lebih detail ada di dalam paper, dan di sini akan saya paparkan secara general saja. Kemudian STNK atau pajak iuran kendaraan sebesar Rp3,214 per bus KM. Kemudian ada biaya awak bus dengan jumlah Rp577.901 per bus KM. Dan selanjutnya ada biaya variabel. Di antaranya adalah biaya bahan bakar minyak, biaya penggantian ban, biaya servis kecil, biaya servis besar, biaya pemeriksaan, biaya penambahan oli, biaya cuci bus, biaya retribusi terminal, biaya retribusi, ini ada double kesalahan, kemudian ada biaya asuransi. Nah, yang ketiga adalah biaya pokok per bus KM, yaitu Rp2.031,76 per bus KM. Yang keempat ada biaya pokok per penumpang kilometer. Ini bergantung pada banyaknya penumpang. Yang kelima ada posisi biaya pada berbagai tingkat faktor muat sejumlah Rp163 per penumpang kilometer. Dan ada rekapitulasi biaya pokok sebesar Rp156,289 per penumpang kilometer. Nah, yang ketujuh ini adalah break-even point. Ini adalah titik peluang pokok di mana biaya dan biaya yang diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan atau nol. Jadi harga ini adalah biaya yang yang diterima dan yang dikeluarkan di sini adalah nol atau seimbang. Sementara tarif di lapangan saat ini Rp10.000 per penumpang. Nah, di sini uji validitas menggunakan 100 orang sampel pada taraf signifikan 5%, dengan nilai R produk momen sebesar 0,195. Maka semua pernyataan dinyatakan valid, seperti pada tabel berikut. Di sini adalah dari hasil pengujian SPSS versi 17 menggunakan metode one sample test, diperoleh nilai seperti yang diperlihatkan pada tabel 5. Di sini semua hipotesisnya diterima ya. Nah, untuk menjawab hipotesisnya disimpulkan sebagai berikut. Hipotesis 1, bahwa tarif yang diberlakukan saat ini sebesar Rp10.000. Hal ini menunjukkan masih sesuai
karena besaran angka di atas berada di atas tarif penelitian yang diambil berdasarkan cara DLLAJ. Yang kedua, menyatakan bahwa pengguna angkutan bus menikmati perjalanan dengan layak dan nyaman. Hal ini ditunjukkan dari hasil data, semua penumpangnya atau 100% mengatakan bus ini layak dan nyaman untuk ditumpangi. Yang ketiga, menyatakan bahwa penumpang angkutan bus CV Cendrawasih masih aman ditumpangi, dikarenakan rata-rata kuantitas penumpang yang ada hanya sebesar 45% dari kursi yang tersedia. Sehingga artinya ini dapat dikatakan bahwa masih banyak tempat duduk yang kosong. Ini tidak menimbulkan desak-desakan dan risiko penjambretan. Nah, rencana kegiatan mendatang, penulis berencana untuk melakukan kajian ulang dengan pihak pemerintah daerah terhadap besaran tarif yang ditetapkan, mengingat kenaikan harga yang terus terjadi. Terima kasih. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan penulis dalam penyusunan papernya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara Diki Pratama. Luar biasa ya review jurnalnya. Saya rasa cukup penting. Di sini kita belajar terkait dengan bagaimana pentingnya untuk tarif yang disesuaikan sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat lokasi serta trayeknya. Karena mungkin ada dalam satu kurun waktu, terutama mungkin di waktu-waktu puncak ya, ketika demand-nya tinggi, jadi saya rasa perlu untuk diregulasi tarif-tarifnya agar tidak merugikan penumpang, tapi juga tidak merugikan operator dari jasa transportasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ahmad Rafli untuk mempresentasikan terkait dengan review jurnalnya di bidang geoteknik. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada saudara Billy. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Sudah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli Fariski. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal geoteknik tentang studi campuran kapur pada tanah lempung terhadap permeabilitas dan kecepatan konsolidasi. Studi kasus tanah desa Cot, Girek, Kandang, Kecamatan Muara II, Kabupaten Aceh Utara, yang ditulis oleh Abdul Jalil dan Hajul Fajrina dari jurusan Teknik Sipil Universitas Maliku Saleh. Pendahuluan, latar belakang penelitian ini adalah kegiatan penyelidikan tanah sangatlah penting dilakukan sebelum melakukan pembangunan suatu struktur. Pekerjaan ini juga untuk mengantisipasi kecelakaan kerja dan juga untuk mengetahui kondisi tanah yang akan dibangun, serta untuk menambah keamanan struktur di atasnya. Karakteristik tanah di suatu daerah dengan daerah lain di Indonesia sangat beragam. Contohnya di tanah di desa Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara II, Aceh Utara ini. Kondisi tanah di daerah tersebut sering mengalami kelongsoran, sehingga tidak memungkinkan membangun suatu struktur di atasnya. Namun, ada beberapa cara yang digunakan untuk menstabilisasi tanah. Di antaranya, menstabilisasi tanah lempung dengan menambah kapur. Jenis tanah yang paling sesuai dengan bahan stabilisasi kapur. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Salah satu yang digunakan pada penelitian ini adalah oleh R.F. Craig tahun 1987. Dituliskan, permukaan mineral lempung mengandung muatan listrik tambahan yang bersifat negatif, terutama akibat substitusi
isomorfosis dari atom-atom aluminium atau silikon oleh atom-atom dengan valensi yang lebih rendah. Menurut Ingen dan Metcalf, stabilitas tanah lempung yang murah dan efektif adalah dengan menambahkan bahan kimia tertentu. Dengan penambahan bahan kimia dapat mengikat mineral lempung menjadi padat sehingga mengurangi kembang susut tanah lempung. Selanjutnya, metode penelitian. Rancangan penelitian. Pada penelitian ini, tanah yang digunakan dalam penelitian adalah tanah lempung yang sering mengalami kelongsoran di desa Cotgirek, Kandang, Kecamatan Muara II, Aceh Utara. Kapur yang digunakan adalah kapur dolomit yang banyak dijual di pasaran dengan persentase kapur adalah 5%, 7,5%, dan 10% dari berat tanah yang digunakan pada pemadatan Proctor. Benda uji yang digunakan sebanyak 4 buah. Pengujian yang dilakukan pada campuran tanah lempung dan persen kapur adalah pengujian sifat fisik, kadar air, berat jenis atau bulk limit, analisis saringan, hidrometer, dan sifat mekanis tanah, pemadatan, serta permeabilitas. Pembahasan, hasil dan pembahasan yang didapat. Yang pertama adalah untuk pengujian sifat-sifat fisik tanah, yaitu didapat nilai kadar air 14,48%, berat volume tanah basah 1,83 gram per cm kubik, berat volume tanah kering 1,60 gram per cm persegi, spesifik gravity 2,65, PI tanah plus 0%, kapur 5,2%, tanah 5%, kapur 2,84%, tanah untuk tanah plus 7,5 kapur adalah 6,4% dan tanah 10%, kapur 9%. Pada analisa hidrometer menghasilkan nilai CU 7,78 dan CC 0,012. Yang kedua, pengujian sifat mekanis tanah terlebih dahulu dilakukan pengujian standar Proctor pada tanah asli dan variasi campuran kapur. Yang ketiga adalah dari hasil pengujian konsolidasi didapatkan koefisien CV tanah asli adalah 4,51 kali 10⁻³ cm per menit. Kemudian dari hasil konsolidasi itu didapatkan penambahan kapur sebesar 5% dan memperoleh nilai CV menjadi lebih baik, yaitu semakin menurun dari yang tanah asli dan 0 kapur persen. Hasil keempat adalah dalam pengujian reaksial diperoleh sudut geser tanah asli sebesar 10 derajat dan kohesi sebesar 0,3 kg per cm persegi. Dengan menambah kapur 5%, sudut geser tanah menjadi 28%, jadi semakin besar. Dan kohesi C jadi 0,62 kg per cm persegi. Pada tambahan 7,5% kapur, sudut geser tanah menjadi 22 derajat dan kohesi menjadi 0,2 kg per cm persegi. Sedangkan pada 10% kapur penambahan, sudut geser tanah menjadi 0,75 kg per cm persegi. Kesimpulan yang didapat adalah hasil pengujian dan analisis data dapat menunjukkan bahwa pada tanah di daerah tersebut bergradasi buruk dan termasuk pada tanah lempung berlanau. Pada pengujian standar Proctor pada tanah asli dengan tambahan campuran kapur, maka dapat dilihat bahwa semakin bertambah presentasi kapur, maka kadar air optimum semakin menurun. Dari hasil pengujian konsolidasi didapatkan angka koefisien konsolidasi atau CV paling baik setelah dilakukan penambahan campuran kapur sebesar 5%. Daftar pustaka yang digunakan antara lain sebagai berikut. Ada 5 daftar pustaka. Tinjauan pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ahmad Rafli atas presentasinya. Jadi saya kira di sini cukup penting ya kita belajar terkait dengan berapa kadar jumlah tanah kapur yang akan kita tambahkan untuk perbaikan tanah itu yang paling optimal di angka berapa. Jadi perlu untuk kita pelajari sebelumnya
Jadi penggunaannya dapat digunakan jumlah yang paling optimal, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Baik, selanjutnya untuk sesi berikutnya adalah saya dekat ya, aku lali soalnya. Kemarin ini sesi nopo. Gimana? Oh, Tanya jawab. baik. Jadi untuk sesi selanjutnya adalah sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Namun berhubung karena waktu sudah mendekati batas akhir dari waktu yang disediakan oleh panitia, maka pada kesempatan pertanyaan kali ini saya hanya membuka 2 penanya dengan nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan. Jadi nanti bisa dipilih di reaction, nanti bisa milih yang logo tangan. Silakan. Apa ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Wah, ini sudah ada 2 penanya dari 3. Mungkin saya pilih 2 saja ya, dari Saudara Hartoto dan Ahmad Rafi. Silakan. Untuk yang pertama Saudara Hartoto bisa menyampaikan pertanyaannya dan ditujukan ke siapa? Baik, terima kasih Saudara Moderator. Ini saya punya pertanyaan untuk Saudara Rafli untuk bidang geoteknik. Jadi tadi itu pada percobaan pengujian reaksial, penambahan kapur berapa persenkah yang paling efektif dilakukan? Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih pada Saudara Hartoto atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Setelah dilakukan percobaan penambahan kapur dengan persentase 5%, 7,5%, dan 10%, maka didapatkan hasil pengujian paling efektif untuk meningkatkan kekuatan lereng dengan tambahan kapur pada persentase kapur 5%, menjadi hasil 10 derajat dan C sebesar 0,3. Jadi seperti itu, Mas. Apakah sudah cukup? Oke, cukup. siap. Terima kasih banyak. Baik, siap. Terima kasih kepada Saudara Hartoto dan Saudara Ahmad Rafli yang sudah menjawab. Pertanyaan selanjutnya silakan Saudara Ahmad Rafli. Waktu dan tempat, persilakan untuk bertanya. Oh iya, izinkan saya bertanya kepada Mas Saudara Jimmy, Saudara Diki Pratama. Nah, untuk pertanyaannya adalah pada jurnal transportasi tadi, apa solusi yang dapat diberikan jika suatu saat jumlah beban trayek melebihi 45%, Mas? Baik, ini langsung dijawab atau ditampung dulu ini, Mas Moderator? Silakan langsung dijawab saja karena waktunya sudah mepet. Siap. Terima kasih Mas Rafli untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan Anda tersebut, mungkin dapat dilakukan penambahan jumlah bus untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah pengguna moda transportasi umum tersebut. Dan pada akhir jurnal, si penulis juga mengatakan bertumbuhnya pengguna diharapkan pada bagian saran tadi, diharapkan para pengusaha angkutan juga untuk meningkatkan fasilitas pelayanannya agar dapat memenuhi demand dari konsumen tersebut. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Diki Pratama atas jawabannya. Baik, apakah sudah cukup Mas Rafli pertanyaan jawabannya? Sudah Mas. Sudah, oke. Baik. Baik, kalau sudah, karena waktu sudah terbatas, saya akan langsung lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu adalah pembacaan remarks yang dibuat oleh moderator. Apakah sudah terlihat ya presentasinya? Sudah. Oke. Ya, jadi langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama, ini dari bidang manajemen konstruksi yang disampaikan oleh
Menarwati. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pengaruh dari faktor yang ditentukan dan analisis besarnya pengaruh terhadap sistem manajemen keselamatan kerja. Jadi analisis ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai variabel bebas yaitu peranan. Untuk manajemen sebesar, ini kalimat piye? Untuk manajemen sebesar lingkungan kerja, kesejahteraan dan kualitas pekerja menunjukkan hasil dengan kriteria tinggi dengan nilai lebih dari 3,5. Kemudian ada juga dengan nilai lebih dari 4, yaitu rata-rata nilai variabel untuk efisiensi waktu, peningkatan kualitas, hasil kerja, dan peningkatan kegiatan kerja. Kemudian yang kelima adalah hasil uji F-test dan T-test. Ini menunjukkan bahwa peranan manajemen besar, kemudian lingkungan kerja, dan kesadaran dan kualitas pekerja memiliki peranan nyata terhadap kinerja proyek. Nah, variabel kondisi dan lingkungan ini juga memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja dari proyek itu sendiri. Kemudian struktur, ini adalah perlunya inovasi dalam memperbaiki performa beton serat dengan cara menambahkan material tempurung kelapa sebagai tambahan material berserat. Nah, penambahannya ini ternyata dia justru akan menurunkan kuat tekannya, karena jika jumlah tempurung kelapa yang ditambahkan semakin besar, dan nilai penurunan kuat tekan juga akan semakin besar. Nah, kemudian semakin banyak serat tempurung kelapa pada adukan beton akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kuat tariknya. Jadi saya rasa penggunaan tempurung kelapa ini dapat digunakan pada daerah yang memiliki keterbatasan agregat, sumber daya alam berupa agregat. Namun hemat saya untuk substitusinya yang digunakan pada struktur bangunan-bangunan yang besar, saya kira penggunaannya kurang baik ya, karena nilai kuat tekannya berkurang. Kemudian di bidang hidro, jadi untuk pengujian si kuadrat ini dia memiliki kelemahan, karena jika jumlah datanya sedikit untuk masing-masing kelas, karena dibutuhkan frekuensi minimal 5, dan untuk uji Smirnov ini dia lebih unggul apabila digunakan pada data yang jumlahnya sedikit. Kemudian hasil pengujian ini menunjukkan bahwa G kuadrat terkecil adalah pada distribusi normal, log normal, dan log Pearson 3, yaitu 0,2. Sedangkan pada pengujian Smirnov, nilai D terkecil adalah terdapat pada distribusi Gumbel, yaitu 0,095. Namun, seluruh distribusi ini masih bisa diterima dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Kemudian di bidang transportasi, ini adalah tujuannya untuk mengetahui berapa besar tarif angkutan penumpang berdasarkan biaya operasi kendaraan yang ditinjau dari direct cost dan indirect cost. Kemudian menunjukkan tarif tersebut masih sesuai karena besaran angka di atas tarif penelitian diambil berdasarkan cara DLLAC. Kemudian pengguna angkutan bus ini menikmati perjalanan dengan layak dan nyaman, karena tadi sebesar 100% penumpang menyatakan bahwa hasilnya sebagai tersebut layak dan nyaman. Kemudian bus masih aman ditumpangi karena kuantitas penumpang itu hanya sebesar 45% dari kapasitas yang tersedia, jadi dikatakan masih banyak tempat duduk yang belum terisi. Kemudian di bidang yang terakhir, geoteknik, ini adalah kita belajar tentang melakukan treatment stabilisasi tanah lempung menggunakan sistem penambahan bahan kimiawi berupa kapur, tanah kapur ya. Kemudian pengujian dilakukan pada campuran tanah lempung, dan persen kapur adalah pengujian sifat fisik, kadar air, berat jenis, berlimit, analisa saringan, hidrometer, dan sifat mekanis tanah. Dan juga ada pemadatan dan permeabilitas juga. Untuk hasil pengujian yang paling efektif, ini untuk meningkatkan kekuatan lereng dengan ditambahkan kapur sebesar 5%, menjadi 10 derajat, dan C sebesar 0,3. Baik, saya rasa cukup sekian rangkuman yang saya buat berdasarkan presentasi dari teman-teman. Baik, saya rasa kita sudah berada di penghujung acara. Di ujung acara selanjutnya adalah penutup. Saya kira cukup sudah. Baik, sudah selesai rangkaian acara pada Sipilpedia tahun ini. Besar harapan kami, rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan jalannya acara kali ini dapat terpupuk antusiasmenya di bidang pembuatan jurnal atau review jurnal, sehingga di tahun selanjutnya acara akan dapat jadi lebih meriah lagi, karena
makin banyak partisipan. Saya harap makin banyak partisipan di tahun mendatang. Saya selaku moderator mohon undur diri. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang saya sampaikan maupun dari panitia penyelenggara acara secara in general ya. Terima kasih. Sampai jumpa di tahun selanjutnya.